Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini sengaja dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi biaya. Judul pun yang diambil presentasi ini yaitu meningkat atau meringkaskan dari materi sesi 10 dan 11 yang berjudul Activity Based Costing. Pengertian penetapan biaya berbasis aktivitas. Tugas ini yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya kelas MJ 501 Prodi Manajemen PJJS 1, nama Ade Chandra, NIM 220 10 157, dosen Yuanisa A. Activity Basic Costing adalah sistem pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas kegiatan mengkonsumsi sumber daya yang ada di perusahaan. Contoh aktivitas dalam perusahaan. Pertama, menyiapkan mesin untuk kegiatan produksi. Kedua, membuat jadwal kegiatan produksi. Ketiga, memesan bahan baku atau perlengkapan ke pemasok. Slide berikutnya yaitu pengertian dari activity, poin-poin pengertian dari activity basic costing, ABC yang disingkat dengan activity basic costing. Dan yang kedua, hierarki biaya. Dan yang ketiga, proses implementasi activity basic costing. Dan yang keempat yaitu keunggulan dan kelemahan activity basic costing. Berikutnya yaitu sistem activity basic costing. Jadi sistem ini merupakan, di sini ada gambar diagram bentuk susunan dari biaya dan sumber daya, kemudian aktivitas 1, aktivitas 2, produk 1, produk 2, dan produk 3. Sedangkan biaya dan sumber daya itu kan menjadi biaya dibebankan ke aktivitas menggunakan penelusuran langsung. Kemudian aktivitas 2, aktivitas 1, biaya dibebankan menggunakan pemicu aktivitas atau activity driver. Selanjutnya yang keenam yaitu kategori pengelompokan ABC, Activity Based Costing. Yang pertama yaitu biaya untuk setiap unit atau output unit label. Yang kedua yaitu biaya untuk setiap kelompok tertentu, label. Yang ketiga biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu, produk atau service. Yang keempat biaya setiap fasilitas tertentu, untuk facility sustaining label. Slide berikutnya itu proses implementasi ABC, yaitu Active Basic Costing. Yang pertama, memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Yang ketiga, menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung atau biaya overhead. Yang keempat, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas. Yang kelima, menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Yang keenam, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Dan yang ketujuh, menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan. Slide berikutnya yaitu keunggulan dan kekurangan activity basic. Yang pertama yaitu manfaat. Manfaat ada poinnya yaitu identifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi. Poin yang kedua yaitu membantu mengambil keputusan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, mengendalikan
biaya, terutama biaya overhead pabrik. Kemudian keunggulan. Keunggulan yaitu poin pertama, biaya produksi yang lebih akurat. Yang kedua, memberikan perhatian pada semua aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, mengakui bahwa aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya. Yang keempat, memberi perhatian atas biaya variabel dalam biaya tidak langsung. Tentang yang kelima, yaitu cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya. Kemudian kekurangan. Penerapan ABC tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biaya. Slide berikutnya yaitu overcosting dan undercosting. Overcosting itu sendiri adalah sebuah produk menghasilkan sumber daya yang sedikit tapi dialokasikan biaya per unit yang tinggi. Dan kemudian undercosting yaitu sebuah produk menghabiskan sumber daya yang banyak tetapi dialokasikan biaya per unit yang tinggi. Slide yang ke-10 yaitu contoh overcosting dan undercosting. Dan di sini ada bentuk tabel yaitu hidangan, pencuci mulut, minuman. Ini adalah contoh tabel. Nama-nama yang jelas, nama jenis, Jessica, Matthew, total, dan rata-rata. Jika total tagihan restoran sebesar $108 dibagi rata, dan $27 adalah biaya rata-rata ke pengunjung. Ini pendekatan rata-rata biaya memperlukan setiap pengunjung sama. Ketika biaya dirata-ratakan untuk semua untuk pengunjung, Emma dan Matthew kelebihan biaya, James kekurangan biaya, dan Jessica secara kebetulan dihitung biaya secara akurat. Emma khususnya mungkin keberatan membayar rata-rata tagihan sebesar $27 karena tagihan pribadinya hanya $15. Slide berikutnya itu strategis dari undercosting dan overcosting produk. Yang pertama yaitu seorang manajer menggunakan informasi biaya tentang produk untuk membantu keputusan penetapan harga. Poin yang kedua yaitu kurang biaya produk akan dihargai terlalu rendah dan bahkan dapat menyebabkan penjualan yang justru mengakibatkan kerugian karena penjualan dapat menghasilkan lebih sedikit pendapatan daripada biaya sumber daya yang mereka gunakan. Poin yang ketiga yaitu produk yang terlalu mahal akan menyebabkan overpricing, menyebabkan produk tersebut kehilangan pasar berbagi kepada pesaing yang memproduksi produk serupa. Tetapi bagaimana jika harga ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan konsumen dan persaingan antara perusahaan? Di dalam kasus undercosting produk dan overcosting menyebabkan manajer untuk fokus pada yang salah produk. Poin yang terakhir yaitu manajer memberikan perhatian yang lebih besar pada produk yang kelebihan biaya yang menunjukkan laba rendah padahal sebenarnya biaya yang dan keuntungan dari produk ini sangat masuk akal. Mereka memberi kurang memperhatikan produk-produk biaya rendah yang berpikir bahwa mereka sangat menguntungkan. Padahal sebenarnya produk-produk menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar dan jauh lebih tidak menguntungkan daripada muncul. Kemudian slide yang ke-12 yaitu implementasi activity based costing. Implementasi ini adalah untuk mengimplementasikan ABC, manajer Plastin mengikuti pendekatan 7 langkah untuk penetapan biaya dan 3 pedoman untuk menyempurnakan sistem penetapan biaya. Meningkat penelusuran biaya langsung, membuat kumpulan biaya tidak langsung yang baru, dan identifikasi dasar alokasi biaya
yang memiliki sebab akibat hubungan dengan biaya dalam kumpulan biaya. Slide berikut ini itu yaitu daftar pustaka. Ini ada rujukan dari daftar pustaka program Charles T. Serikan M. Daftar dan Google. Firdaus A. Abdullah Rosina. Sosok catur, akuntansi biaya, edisi, penerbit. Dan yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada ibu dosen, kepada semua yang bisa membaca dan mendengarkan presentasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.